Anak Angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pagarbarang, Kabupaten Tegal. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Satrio Handoko. Beliau adalah guru matematika di SMP Negeri 1 Pagarbarang. Assalamualaikum Pak Satrio. Waalaikumsalam Bu Esti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga Bu Esti juga sehat. Alhamdulillah, amin, mudah-mudahan sehat. Sebelumnya hari ini kita adakan cakapan pra-observasi Pak Satrio. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Satrio. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Adapun tujuannya kita melakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Pak Satrio lakukan di kelas. Nah, untuk pertanyaan yang pertama ini berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak Satrio capai itu berdasarkan rancangan pembelajaran itu? Jadi terima kasih Bu Esti atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bahwasannya dalam tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran ini adalah siswa itu dapat memahami konsep dasar dari materi aljabar. Karena sejauh ini siswa dari kelas 8 yang saya ajar itu belum semuanya itu memahami konsep aljabar, terutama dalam menentukan 3 unsur dalam aljabar, antara lain ada variabel, ada koefisien dan konstan. Jadi tujuannya tentang konsep aljabar ya, dan aljabar. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan lagi, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Pak Satrio capai dalam melakukan pembelajaran nanti? Jadi area pengembangan yang pertama itu pengetahuan, di mana siswa nanti bisa memahami 3 unsur dari aljabar itu, dan keterampilannya adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di materi tersebut dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh misalkan dalam kegiatan mereka melakukan jual beli pada saat jam istirahat, mungkin siswa-siswi di kelas 8 itu melakukan transaksi jual beli di mana mereka bisa menentukan mana yang variabel, mana yang koefisien, mana yang konstanta dari barang yang mereka beli di kantin atau di tempat untuk aspek pengetahuan. Kemudian saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang Pak Satrio terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Jadi dari strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah nanti menggunakan metode PBL, Problem Based Learning, di mana siswa itu nanti akan menemukan masalah dari kegiatan yang mereka lakukan. Kemudian selain menggunakan PBL, saya juga menggunakan asesmen atau penilaiannya berikutnya adalah LKPD. Nah, LKPD di sini nanti siswa akan berdiskusi dari masalah yang mereka temukan di pembelajaran atau di praktek. Mereka akan mendiskusikan yang hasilnya nanti diharapkan siswa itu mengerti apa sih koefisien, apa sih variabel, apa sih konstanta, hingga tujuan dari pembelajaran di awal tadi bisa tercapai. Menggunakan strategi PBL yang problem based learning, juga ada diskusi, juga ada asesmen juga. Ya, ini sudah Pak Satrio rencanakan ya. Kemudian yang akan diterapkan nanti ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh Pak Satrio. Nah, kira-kira ini kegiatan pembelajaran ini akan dilaksanakan kapan, pada kelas mana? Jadi akan dilaksanakan tepatnya pada hari Rabu nanti, di mana saya memakai kelas atau menggunakan sampel kelas itu di kelas 8C, karena di situ ada 3 jam pelajaran, saya bisa manfaatkan untuk kegiatan ini. Waktu sangat cukup sekali dimanfaatkan kegiatan. Jadi hari Rabu ya, hari Rabu Kubon di kelas 8C. Nah, nanti saya akan datang melihat ke kelas Pak Satrio. Saya akan melakukan supervisi kelas, melihat dan mencatat
saja nanti. Kemudian setelah ini nanti kita melakukan pasca observasi setelah melihat bagaimana nanti pasca observasinya bersama pengajar praktek bersama Pak Agung. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Pak Satrio hasilkan dari percakapan kita hari ini? Jadi dari hasil percakapan ini saya mengharapkan adanya kolaborasi antara teman sejawat dalam guru itu bisa saling mengkoreksi sehingga nanti serta mengevaluasi sehingga nanti akan memperoleh sebuah perubahan dalam sistem pembelajaran, baik itu yang menggunakan metode yang saat ini sedang diberlakukan oleh Kemendikbud atau mungkin diberlakukan dalam kurikulum, dan juga menghasilkan sebuah pengetahuan yang sekiranya bermanfaat bagi kita guru dan juga bermanfaat bagi siswa. Luar biasa, berarti kolaborasi ya, kolaborasi antar teman ya, bisa untuk koreksi, evaluasi ke depan. Mudah-mudahan itu nantinya bisa terlaksana Pak. Amin. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Satrio sudah bersedia berbincang pada pra-observasi kali ini. Saya tunggu di kegiatan selanjutnya pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas menyiapkan terus berdoa, kemudian nanti dilanjutkan dengan tadarus. Akan dimulai teman-teman. Siap, mulai. Ade Siva Arianda. Tapi hari ini saya ingin mengulas kembali sedikit mengenai materi yang minggu lalu saya sampaikan, yaitu materi aljabar. Masih ingat materi aljabar? Apa itu aljabar ya? Tunjuk jari yang tahu? Ya, Mbak siapa sebutkan namanya? Silakan. Iya, terima kasih ya. Itu pengertian aljabar kemarin sudah kita bahas. Ya, beri tepuk tangan untuk teman kalian yang sudah kemudian dalam aljabar di sini ada 3 unsur. Kemarin sudah saya jelaskan, ada 3
tiga unsur. Unsur yang pertama apa ya? Tunjuk jari. Yang tahu? Ya, Mbak siapa sebutkan namanya? Tasya Bella, silakan Mbak Tasya. Variabel atau berubah, koefisien dan konstanta. Iya. Apa variabel? Variabel adalah Berubah bentuk sebagai pengganti suatu bilangan yang belum nilainya. iya. Tepuk tangan untuk Mbak Tasya Bella. Jadi variabel itu adalah faktor huruf, ya, sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui. Kemudian unsur yang kedua selain variabel, ada yang tahu? Ya, Desta. Konstanta adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Iya. Yang kedua adalah konstanta. Itu adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Kemudian unsur yang ketiga adalah koefisien. Ada yang tahu apa itu koefisien? Ya, Mbak siapa namanya? Layung, Mbak Layung. Koefisien yang biasanya memiliki variabel. Ya, beri tepuk tangan untuk Layung dan Mas Desa tadi dulu. Ya, jadi untuk koefisien adalah sebuah bilangan yang mengiringi atau berdampingan dengan variabel. Jadi itu tadi adalah tiga unsur yang ada dalam bilangan aljabar. Pengertian aljabar sudah kalian pahami, sudah kalian mengerti. Kemudian bilangan atau aljabar di sini juga ada pada kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, Desta membeli 2 kg beras. Kemudian Iri membeli 5 kg gula. Desta di sini bisa diibaratkan misalkan 2 bis. Kalau yang beda jenis, beda variabel, tidak akan bisa dijumlahkan ataupun dikurangi. Tetapi bisa dihitung dengan operasi hitung, yaitu dengan mengalihkan atau membagi. Contoh, 5A kali 2B. A dan B sama-sama bernilai 1. Jika dikalikan A kali B hasilnya AB. 5 kali 2 hasilnya 10. Sehingga 5A kali 2B hasilnya adalah 10AB. Kemudian yang kedua, untuk operasi hitung pembagian. Misalkan jenis sukunya berbeda, 4A dibagi 2B, bisa tidak? Bisa. A dan B bernilai 1. 1 dibagi 1 hasilnya 1, yaitu variabel itu sendiri, berarti AB. Kemudian 4 dibagi 2 hasilnya 2, sehingga 4A dibagi 2B hasilnya adalah. Nah, berikut ini akan saya tampilkan video pembelajaran mengenai penggunaan operasi hitung bilangan aljabar. Aljabar pertama kali dikemukakan oleh ilmuwan yang unsur-unsur seperti pada gambar berikut ini. Pada gambar tersebut, silahkan kalian ungkapkan sesuai dengan bahasa kalian sendiri definisi dari unsur-unsur tersebut. Waktunya 2 menit ya. Nah, jika sudah, silakan kalian cek definisi kalian dan cocokkan dengan definisi ini. Pertama, koefisien. Koefisien adalah faktor pada suatu suku pada bentuk aljabar yang melekat pada suatu variabel. Sedangkan variabel adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Dan konstanta merupakan suku pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu dan tidak terikat oleh sebuah variabel. Selanjutnya, kita masuk kepada materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Silakan perhatikan ilustrasi berikut. Pada hari Senin, Tika pergi ke pasar Banyu. Di sana, Tika membeli 4 buah pisang dan 2 buah mangga. Sesampainya di rumah, Tika memberikan 2 buah pisang kepada adiknya. Kemudian pada sore hari, Tika kembali ke pasar dan membeli 3 pisang dan 5 mangga. Jadi, ada berapa total buah pisang dan mangga yang Tika punya saat ini? Mari kita kerjakan bersama-sama. Pertama,
Tika membeli 4 pisang dan 2 mangga. Dapat kita tuliskan seperti ini. Mungkin sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali apa sih aljabar dalam kehidupan kita, atau apa sih aljabar dalam matematika. Ya, dari video pembelajaran itu kalian sudah punya gambaran nggak mengenai aljabar? Apakah setiap pembelajaran harus seperti ini supaya kalian bisa lebih mudah, bisa mengerti? Ya, kayaknya bisa, tapi nanti kita butuh atau bertukar pikir, itu ya. Oke, ini saya bagi per kelompok 1. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Kemudian kelompok 2, kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan kalian baca petunjuknya, kemudian mulai kalian kerjakan atau kalian isi pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja atau lembar kegiatan peserta didik pada LKP. Apa yang jadi pertanyaan, apa yang akan didiskusikan dengan teman kelompok. Oke, kalau sudah selesai, untuk permasalahan 1 dari kelompok mana yang akan mempresentasikan dulu? Ya, dari kelompok 3 sudah siap? Oke, silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 3 dengan nama anggota Nisa Putri, Nisa Puji Tani, Marisa Sintia Bella, Airi Dwi Ayani, Nisa Toso, Iwan Sanjaya, Pakian Mahardika, dan Inami Aki. Kelas 8. Selanjutnya, permasalahan 1. Saya menulis rusak semen, 100 batang tes, dan 12 batang kayu. Dari bahan tersebut sudah digunakan untuk membangun 15 set. Jumlah bahan bangunan yang digunakan adalah 5A ditambah 50B ditambah 4 set. Jumlah bahan bangunan setelah digunakan membangun rumah adalah 10A ditambah 100B ditambah 12C dikurangi 5A ditambah 50B ditambah 4C. Sama dengan 10A ditambah 100B ditambah 12C dikurangi 5A dikurangi 50B dan dikurangi 4C. Sama dengan 10A dikurangi 5A ditambah 100B dikurangi 50B ditambah 12C dikurangi 4C. Orang yang lain memperhatikan. Kemudian 5A ditambah 50B ditambah 8C. Jadi jumlah bahan bangunan setelah digunakan 5 sak semen, 50 batang pres, dan 8 batang kayu. Kemudian yang kedua, bahan bangunan tersebut diperkirakan tambah 4A dikurangi 20B dikurangi 7C. Sama dengan 5A ditambah 4A ditambah 50B dikurangi 20B ditambah 8C dikurangi 7C. Sama dengan 9A ditambah 30B ditambah C. Jadi jumlah bahan bangunan saya sekarang 9 sak semen, 30 batang pres, dan 1 batang kayu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kembali ke kelompok ini. Jadi itu tadi adalah presentasi
atau hasil diskusi dari kelompok 3 sudah sesuai atau beda? Ada yang beda? Ya, ya silahkan Mbak Mesa dulu. Beda? Perwakilan dari kelompok 1. Oke, silakan. Dan bangunan tersebut diperkirakan kurang hingga memberi semen 20 batang pres dan 1 batang kayu. Berapakah jumlah bahan bangunan ini sekarang? Jawab, jumlah bahan bangunan ini setelah digunakan adalah 5A, B, 5A tambah 50B tambah 8C. Ayah memberi lagi sebanyak 4A tambah 20B tambah 7C. Jumlah bahan bangunan air sekarang adalah 5A tambah 50B tambah 8C tambah 4A tambah 20B tambah 7C. Sama dengan 5A tambah Sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan aljabar, karena sudah bisa mengelompokkan mana yang sejenis, mana yang tidak sejenis. Sebagai contoh di sini ada semen, ada bata, ada kayu. Apakah itu ketiganya sejenis? Tidak. Jadi terfokusnya kalian bisa membedakan ini sejenis, ini tidak sejenis. Kemudian jumlahnya berapa bisa dihitung, bisa dijumlahkan, bisa dikurangi apabila sukunya sejenis. Yang kedua, mengenai penjumlahan dan pengurangan pada bilangan aljabar. Kalian misalkan 3A ditambah A sama dengan 3A kuadrat A. Tapi berapa? 4A. 3A ditambah A. A itu nilainya 1. 3 ditambah 1. Jadi 4. Paham ya? Oke. Itu tadi presentasi dari kelompok 2, kemudian presentasi dari kelompok 3, dan sanggahan dari kelompok 1. Bisa mewakili diskusi pada pembelajaran hari ini. Dan selanjutnya, sebelum saya memberikan refleksi atau kegiatan akhir dari pertemuan hari ini, saya akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan. Silakan ini saya bacakan. Tentukan hasil penjumlahan bentuk aljabar berikut. Kurung buka 10x ditambah 7x dikurangi y. Kemudian soal nomor 2. Tentukan hasil pengurangan bentuk aljabar A. Kurung buka 42m ditambah 35m ditambah 7 kurung tutup dikurangi kurung buka negatif 50m dikurangi 20n ditambah 9. Kemudian di fase terakhir ini saya ingin memberikan refleksi bahwasanya pembelajaran terbaik pada hari ini dan manfaat untuk kelanjutannya. Karena apa? Materi aljabar akan selalu dikaitkan dalam kehidupan kalian. Contohnya seperti tadi contoh-contoh soal-soal yang ada dalam bentuk aljabar itu tidak hanya berbentuk angka saja dengan variabel, tapi variabel itu bisa diganti dengan bentuk barang, ya, atau mungkin yang lain benda. Pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat, ya. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga ilmu yang kalian dapat ini bermanfaat. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Pagerberang, Kabupaten Tegal. Saya masih ditemani oleh Bapak Satrio Handoko sebagai guru yang telah saya temani dalam observasi, dan juga ditemani oleh Bapak Agung Triyono sebagai pengajar praktek saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini. Assalamualaikum Pak Satrio. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Pak Agung? Sehat? Alhamdulillah. Ya, baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pada Pak Satrio terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah Pak Satrio lakukan di kelas 8C ya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Satrio lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana nih Pak Satrio perasaan Pak Satrio terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung di lapangan? Ya. Terima kasih kesempatannya yang diberikan pada saya, Bu Esti. Jadi mungkin memang ada sedikit rasa tegang atau mungkin grogi karena dalam observasi ini, walaupun sebelumnya kita sudah biasa mengajar, tapi begitu observasi ini kan kita menggunakan trik-trik atau alur pembelajaran yang sesuai, sehingga butuh kiat-kiat khusus yang sekiranya bisa melancarkan pembelajaran, kemudian menghilangkan rasa tegang walaupun sudah terbiasa. Akhirnya yaitu tadi, awal menggunakan model atau metode pembelajaran ini masih sedikit kaku. Tapi Alhamdulillah berjalan lancar, kemudian sesuai dengan alurnya, sesuai dengan sintaknya, sehingga apa yang sudah saya terapkan pada siswa atau peserta didik itu bisa sesuai dengan rencana. Alhamdulillah sekali ya Pak Satrio ya. Bisa diceritakan kembali Pak, seperti pada pra-observasi itu area pengembangan apa yang Bapak Satrio lakukan di kelas, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas 8C kemarin? Jadi yang pertama saya itu membuat perangkat pembelajaran. Setelah membuat perangkat pembelajaran, di mana tujuan dari pembelajaran itu saya tentukan, kemudian alur dari pembelajaran atau sintaknya juga saya urutkan mulai dari saya masuk, kemudian peserta didik menyiapkan diri, kemudian nanti ada alur pembentukan kelompok yang saya terapkan di sini. Alur pembelajaran saya menggunakan metode pembelajaran PBL, Problem Based Learning, di mana nanti siswa menemukan masalah dalam pembelajarannya sehingga mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan kegiatan yang sudah saya buat alurnya seperti itu. PBL ya. Iya. Sedangkan area pengembangannya Pak, area pengembangan pada observasi kemarin Pak? Area pengembangannya saya menggunakan LKPD. Iya. Jadi lembar kerja peserta didik ini nanti dijadikan pegangan untuk peserta didik mengembangkan permasalahan yang mereka temukan dalam pembelajaran, sehingga nantinya peserta didik itu akan merasa, oh iya, saya bisa menemukan sebuah masalah yang nantinya saya bisa memecahkan masalah tersebut, sehingga saya sebagai guru hanya sebatas fasilitator. Kemudian dari masing-masing peserta didik yang sudah saya bentuk menjadi kelompok-kelompok yang kecil, kelompok-kelompok kecil, karena satu kelompok itu terdiri dari 4 orang sampai 5 orang, itu mereka bisa berkolaborasi. Di sini mereka bisa, satu, ada yang menentukan masalah, kemudian mengobservasi, menyimpulkan masalah, sehingga mereka bisa mempresentasikan masalah yang ditemukan dalam pembelajaran itu. Berarti sudah berhasil dilakukan ya di kelas 8. Alhamdulillah. Kira-kira ada kekurangannya nggak Pak dalam pengembangan? Dalam suatu pembelajaran mesti ada kekurangan. Tidak saya pungkiri kekurangan di sini. Yang pertama mengenai kekurangan
kurang kondusifan peserta didik, terutama dalam diskusi. Yang kedua, mengenai tata cara presentasinya, masih ada peserta didik atau dari bagian kelompok tersebut yang kurang sesuai. Jadi mereka sebatas hanya membacakan hasil diskusinya, tapi tidak memaparkan apa sih yang didiskusikan sehingga menemui sebuah kesimpulan. Jadi presentasinya hanya sekedar membaca. Iya. Presentasinya kan mengkomunikasikan. Nah, seperti itu. Intinya kan kita mengkomunikasikan, tapi dari mas anak mungkin ini juga baru, yang mereka masih sebatas membaca, tidak bisa tanpa teks mereka memaparkan ini loh masalah saya seperti ini, kemudian yang diobservasi ini, atau mungkin dalam penyelesaiannya atau penyimpulan masalahnya seperti ini. Kira-kira itu penyebabnya apa Pak? Mengapa mereka itu dalam presentasi kurang bisa menguasai? Jadi dari penyebab yang pertama kebiasaan, utama itu kebiasaan, karena ngapunten dari pembelajaran yang selama ini kita lakukan itu untuk kegiatan presentasi atau diskusi kelompok itu sangat jarang sekali. Lebih dominan pembelajaran berpusat pada guru. Sedangkan di era kurikulum merdeka ini pembelajaran itu berpusat pada siswa, bukan teacher center, tapi sekarang studi center. Modelnya seperti itu. Itu yang menjadi kendala mereka kurang terbiasa dalam presentasi. Perlu latihan, perlu berkelanjutan kegiatan-kegiatan diskusi, presentasi seperti itu. Kira-kira rencana ke depan ya Pak Satrio bila melakukan pembelajaran seperti itu lagi, ke depannya bagaimana yang akan Pak Satrio lakukan? Yang utama saya mesti harus menyiapkan segala sesuatunya. Yang pertama yaitu perangkat, kemudian dan ajar juga, kemudian peserta didik supaya mereka bisa berkolaborasi dalam kegiatan tersebut, kemudian sarana-sarana pendukung kayak LCD proyektor atau mungkin laptop, kemudian internet juga harus saya persiapkan dengan baik sehingga proses pembelajaran yang kita terapkan dengan menggunakan metode PBL atau mungkin PJBL, Project Based Learning, itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Mudah-mudahan rencana itu nanti bisa terrealisasi ya Pak Amin. ya. Amin. Dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas yang lain lagi ya, dan tidak hanya di lapangan tapi di kelas-kelas. Amin. Saya tunggu nanti cerita Pak Satrio selanjutnya Siap. bagaimana nanti dalam pembelajaran di kelas yang lain. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban yang telah tadi disampaikan oleh Pak Satrio. Untuk selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Agung untuk menyampaikan umpan balik kepada Pak Satrio sebagai pengajar praktek. Terima kasih Bu Esti atas waktunya. Matur nuwun Pak Satrio yang sudah ikut berkolaborasi dengan Bu Esti terkait dengan observasi pembelajaran. Pada dasarnya bahwa pembelajaran itu yang penting kita membuat perencanaan yang baik, kemudian kita melaksanakan, dan betul sekali yang disampaikan oleh Pak Satrio, intinya adalah berkelanjutan. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu itu karena akan diobservasi, persiapannya mantap, setelah diobservasi ya sudah, maka itu yang menjadi kendala kita terus terang. Jadi fokus itu kita ketika diobservasi. Jadi kunci utamanya adalah kita benar-benar melakukan sesuatu itu fokusnya pada murid dan berkelanjutan. Itu poinnya. Terima kasih. Saya mengapresiasi Bu Esti, Pak Satrio yang sudah ikut terlibat di dalam aksi nyata di modul 2003. Terima kasih Bu Esti atas waktunya. Terima kasih juga Pak Agung dan
tes terus. Oke,